Kita ke informasi lain, Saudara. Hingga Selasa siang, Mahkamah Konstitusi belum menerima permohonan gugatan sengketa Pilkada Jakarta dari pasangan calon nomor urut 1, RK Suswono. Hingga hari ini, Saudara, pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ada 216 permohonan perkara masuk ke Mahkamah Konstitusi. Melalui situs resminya, MK mencatat 2 permohonan di tingkat provinsi yakni Papua Selatan, 174 di tingkat kabupaten, dan 40 di tingkat kota. MK masih akan terus membuka pos pendaftaran bagi para pemohon sampai 18 Desember 2024. Ketua, kami mundur dari sidang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Silahkan, diserahkan dulu nanti. Ya. Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Ahmad Riza Patria, memastikan pihaknya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Riza menilai rendahnya partisipasi pemilih sebagai salah satu masalah krusial yang mempengaruhi hasil rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. KPU DKI Jakarta telah menetapkan hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta. Pasangan nomor urut 3, Pramono Rano, unggul dari 2 rivalnya dengan perolehan suara terbanyak yakni 2.183.239 suara atau sekitar 50,07%. Silakan. Ternyata di antaranya masalahnya adalah banyak sekali warga Jakarta yang tidak mendapatkan undangan ya, untuk memilih atau formulir C6. Inilah yang menyebabkan kami dari pihak pasangan Ridho akan melajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait beberapa masalah. Di antaranya adalah masalah rendahnya partisipasi pemilih. Terkait rencana gugatan tim Ridho ke Mahkamah Konstitusi, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menyebut pihaknya menghormati tiap upaya hukum pasangan calon untuk mencari keadilan. Namun KPU Jakarta mengaku telah bekerja maksimal sesuai prosedur. Pihaknya pun telah bersiap untuk menghadapi gugatan terhadap penetapan hasil pilkada. Menghormati ya upaya hukum apapun yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu ya dalam rangka mencari keadilan ya. Yang pasti kami sudah bekerja secara prosedur yang ada dan kami meyakini hasil kerja-kerja kami dan mudah-mudahan apapun nanti yang menjadi gugatan kami akan mempersiapkannya secara maksimal. Saat penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilkada DKI Jakarta, saksi pasangan RK Suswono tidak menandatangani berita acara rekapitulasi serta meninggalkan ruangan atau walk out. Atas keberatannya, tim Paslon 1 akan mengajukan gugatan sengketa Pilkada 2024. Sementara itu, peserta pemilihan Pilkada dapat mengajukan permohonan gugatan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 hari kerja sejak KPU Provinsi mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Saudara, tim kuasa hukum pasangan Ridwan Kamil Suswono, Faizal Hafid, menegaskan tengah menyiapkan sejumlah persyaratan untuk mengajukan permohonan gugatan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. 1 hari setelah penetapan KPU DKI, tim hukum RK Suswono mendatangi MK untuk berkonsultasi mengenai perselisihan hasil Pilkada Jakarta. Faizal menegaskan kedatangannya atas perintah langsung dari Ketua Tim Sukses RK Suswono, Ahmad Riza Patria. Pihak yang akan digugat adalah KPU Jakarta dan paslon yang menang. Dalam hal ini adalah paslon Pramono Rano. Sementara batas akhir permohonan gugatan ke MK adalah pada hari Rabu besok. Sudah berkonsultasi atas perintah dari Ketua Tim Sukses, Bapak Riza Patria. Kita sudah berkonsultasi, sudah mendapatkan informasi yang akurat, yang valid berkaitan dengan persiapan kita. Yang pasti KPU dan juga pihak terkait yaitu pemenang. Jadi 2 pihak ini merupakan pihak yang akan ada dalam permohonan. Lalu kapan tim RK Suswono akan mengajukan gugatan ke MK? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus.
Valen, selamat petang. Kapan tepatnya tim RK Suswono akan mengajukan gugatan sengketa pilkada ke MK? Dan apa saja klausul yang akan dimasukkan dalam materi gugatan? Iya, selamat petang Dipo dan juga saudara. Kalau menerima informasi dari Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono, Adi Nusa, ini menyebut bahwa hingga kini pihaknya masih mempersiapkan bukti-bukti ataupun juga hal-hal yang memang perlu diajukan dalam pendaftaran permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Waktunya ini juga diprediksi kemungkinan akan dilangsungkan di hari terakhir pendaftaran sengketa untuk wilayah Jakarta, yakni pada Rabu tanggal 11 Desember 2024. Untuk rentang waktunya kemungkinan pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Tapi ini perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Katanya hari ini sekali lagi pihaknya masih mempersiapkan dalil-dalil apa saja yang perlu diajukan, termasuk juga bukti-buktinya, karena pada dasarnya sudah 97% bukti-bukti tersebut disusun, sehingga untuk teman-teman media ini diharapkan untuk menunggu saja untuk pengajuannya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, sebenarnya untuk dalil permohonan ataupun juga sengketa yang nantinya akan diajukan oleh tim Ridwan Kamil Suswono ini memang tergolong perihal administrasi untuk yang diajukan terhadap termohon KPU Jakarta, yang mana kita ketahui bersama bahwa pihaknya ini sempat menemukan banyaknya masyarakat yang tidak menerima undangan untuk pemungutan suara atau tidak menerimanya formulir C6 dari pihak penyelenggara pemilu. Data yang dikumpulkan oleh tim pemenangan itu setidaknya ada 24 formulir C6 yang tidak tersebar di wilayah Jakarta Pusat. Kemudian untuk Jakarta Barat ini sebanyak 14 kasus, Jakarta Utara ada 40 kasus, Jakarta Timur 80 kasus, dan Jakarta Selatan ada 9 kasus. Kemudian selain hal ini juga pihak pemenangan tim Ridho ini menilai ada DPK yang tidak sesuai dengan TPS-nya. Kemudian ada dugaan pencoblosan lebih dari 1 kali, serta pemilih tidak sesuai TPS hingga tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Selain ditujukan sengketa ini kepada pihak KPU Jakarta, ini juga ditujukan kepada pihak pemenang yang ditetapkan oleh KPU Jakarta, yakni pihak pasangan calon nomor urut 3 Pramono dan Rano Karno, begitu ya. Hanya saja memang apa yang dituntut ini masih belum tahu perkaranya, karena kalau melihat daripada proses yang sebenarnya nanti berlangsung di MK itu nanti juga tentu akan ditentukan dari proses apabila permohonan sengketa ini sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi, kemudian nanti akan diregistrasi terlebih dahulu, dan kemudian baru para hakim akan menggelar perkara dari masing-masing panel dan baru ditetapkan tanggal sidangnya. Nah, sidang pertama inilah yang ditunggu oleh publik, Dipo dan juga saudara, karena sidang pemeriksaan pendahuluan ini baru akan dilaksanakan pada awal Januari 2025. Kita harus tahu bahwa sidang pendahuluan ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan serta kejelasan materi permohonan dan mengesahkan alat bukti. Nah, apakah permohonan ataupun dalil perkara daripada pasangan Ridwan Kamil Suswono ini sesuai dengan hal yang ditujukan kepada KMK? Apakah ini juga kemudian dapat mengubah dari hasil penetapan calon atau penetapan pemenang Pilkada Jakarta 2024? Tentu kita harus mengikuti tahapan sampai nanti sidang pembuktian ini dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nah, sementara ini Dipo dan juga saudara, hingga pukul 16.02 waktu Indonesia Barat untuk daftar permohonan perkara Pilkada serentak tahun 2024 setidaknya sudah ada 216 yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, di mana untuk pemilihan tingkat gubernur ini baru ada 2 yang terdapat dari provinsi Papua Selatan. Kemudian kalau untuk tingkat bupati ada 174 dan wali kota ada 40. Nah, di sini kita sekali lagi belum menerima daripada pengajuan sengketa yang rencananya memang akan diajukan oleh pasangan Ridwan Kamil Suswono. Kita nantikan seperti apa kemungkinan esok hari, yang jelas nanti kami masih akan menunggu, karena sekali lagi bahwa untuk pengajuan sengketa hasil Pilkada Jakarta khususnya ini ditunggu maksimal 3 hari kerja setelah penetapan hasil yang dilakukan oleh KPU Jakarta. Kalau KPU Jakarta kemarin menetapkan pasangan pemenang Pilkada sementara itu di hari Minggu tanggal 8 Desember 2024, berarti 3 hari di waktu jam kerja. Nantinya Mahkamah Konstitusi RI bisa menerima dugaan ataupun pelaporan hasil sengketa Pilkada Jakarta itu maksimal di hari Rabu 11 Desember pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dipo. Kita tunggu dinamika besok yang akan terjadi di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih atas laporan Anda, Valentina Sitorus, langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.